Pemirsa, lalu bagaimana kiat-kiat Prabowo dalam membentuk Zaken Kabinet di tengah adanya kepentingan dari partai politik untuk juga masuk ke kabinet? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami Menteri Perindustrian periode 2014 hingga 2016 Saleh Husin sudah bergabung di studio. Terima kasih atas kehadirannya Bang Saleh. Kemudian ada pakar politik CSIS Arya Fernandes dan juga pakar politik UGM Mada Sukmajati. Kita menuju pertama ke Bang Saleh terlebih dahulu. Bang Saleh, kita tahu Bang Saleh waktu itu terpilih menjadi Menteri Perindustrian periode 2014 hingga 2016 berangkat dari kendaraan politik Partai Hanura. Tapi yang ingin kita tanyakan dulu sebetulnya ketika mengikuti proses pemilihan sampai pada akhirnya masuk menjadi menteri ini menjadi pertimbangan utama itu apa? Karena partai politiknya kah? Soal sosok profesionalitasnya kah atau gimana? Yang paling pertama adalah satu tentu Hanura waktu itu adalah bagian dari tim koalisi pemenangan daripada Pak Jokowi JK waktu itu. Waktu itu ada Hanura, PDIP, Nasdem, dan PKB, kita berempat. Nah tentu pasti kebetulan waktu itu Pak Jokowi yang memenangkan Pilpres, ya tentu pasti partai-partai yang ada di dalam koalisi tersebut pasti akan mewakili di dalam kabinet, udah tentu pasti ada itu. Nah dari situ tentu presiden terpilih dalam ini Pak Jokowi waktu itu akan memilih nama-nama dari partai-partai koalisi yang ikut memenangkan beliau sebagai presiden terpilih waktu itu. Ya tentu pasti akan meminta sejumlah nama dari partai-partai tersebut. Salah satu adalah Hanura. Dan memang waktu itu kami Hanura kan partai yang paling kecil dalam benak saya waktu itu, ya paling mungkin paling maksimal Hanura dapat 2 kursi lah, 1 atau 2 kursi lah. Dan ternyata 2 kursi dapatnya kan? Ternyata 2 kursi. Nah, dan waktu itu memang dari dalam hal ini Ketua Umum Pak Wiranto mengirimkan sejumlah nama. Setahu saya waktu itu kalau nggak salah mengirimkan sekitar 16 nama yang dikirimkan ke presiden terpilih dan diserahkan kepada beliau untuk menentukan, terserah memilih. Tentu pasti presiden punya mata dan telinga dan kuping di berbagai lini kan, tentu mencari sumber informasi tentang nama-nama tersebut. Ya tentu diberikan oleh dengan berdialog dengan ketua umum atau sekjen. Tentu beliau punya kuping di lain juga untuk mencari tahu sumber-sumber ini yang mana. Dan juga pasti beliau juga udah kira-kira kalau nanti Hanura akan ditempatkan di kementerian apa. Nah mulailah pasti dicari nama-nama tersebut. Dari sejumlah nama itu ya kira-kira yang paling tepat siapa. Dan saya kira juga dari partai politik pasti juga akan dikirim adalah orang-orang yang tentu orang-orang yang profesional. Yang nggak mungkin kirim yang nama-nama asal-asalan. Ya baik profesional itu kan bisa ada kebetulan dia bergabung di dalam partai politik. Atau ada juga yang profesional memang nggak tergabung di dalam partai politik. Baik, Mas Saleh, tadi Anda katakan dari 16 nama itu sampai Anda terpilih menjadi Menteri Perindustrian 2014-2016, mekanismenya seperti apa? Ya memang jadi jauh sebelumnya itu memang saya waktu itu masih ada di DPR. Teman-teman di komisi itu udah mulai beberapa bulan sebelumnya udah manggil-manggil. Pak, sambil joke bercanda Pak Menteri. Nah saya anggaplah itu bagian dari doa dan saya juga nggak GR. Nah terus menjelang pelantikan presiden pada tanggal 20 itu kira-kira ya dalam 2 minggu sebelumnya itu pemberitaan di media mulai kencang. Nama saya muncul terus hilang lagi, nama lain lagi. Dan saya anggap biasa aja lah. Toh saya juga udah ada di DPR. Yang paling utama adalah bagaimana ketua umum saya ada di dalam kabinet kan itu. Nah, tenggelam hilang. Nah, terus silakan. Nah, terus udah menjelang pengumuman oleh Pak Jokowi waktu itu kan pengumumannya saya ingat saya itu hari Minggu. Nah, hari Sabtu
saya juga nggak ada persiapan, ada juga nggak ada itu bahwa akan dipanggil. Terus hari Sabtu pagi saya kegiatan seperti biasa di komplek dengan warga yang lain, ada apa membuat satu kebersihan. Nggak lama saya di SMS oleh salah satu sahabat yang kebetulan ada di lingkaran Ring 1 Istana. Ring 1 Istana yang kalau nggak salah sebagai sekretaris tim kalau nggak salah. Udah SMS. Posisi di Jakarta. Ya saya bilang, oh iya ada di rumah. Dia balik lagi SMS. Tapi rumah di Jakarta atau di mana? Udah saya masih tetap, oh enggak di Jakarta. Udah. Dia balas lagi SMS bahwa ya udah tunggu kira-kira 15 atau 20 menit lagi akan ada dari protokol istana yang hubungi. Nah, lama kemudian ya saya dihubungi untuk minta ketemu dengan Pak Jokowi selaku presiden terpilih. Ketika itu ya? Nah, ketika itu. Udah presiden yang dilantik, presiden waktu itu. Hari Sabtu itu. Waktu pas saya dihubungi, saya dibilang diminta kalau bisa 1 jam bisa nggak dari sekarang. Saya bilang nggak mungkin, saya aja belum mandi, belum sarapan. Udah saya bilang kalau bisa ya siangan lah jam 2 gitu. Jadi saya mandi, makan, sholat dulu. Habis itu perjalanan saya dari rumah ke istana kan kira-kira anggaplah 45 menit 1 jam kalau macet. Dan udah kalau gitu ya jam 2 aja. Udah saya bilang ya udah nggak apa-apa. Udah sambil perjalanan ke istana, pas menjelang di Bundaran HI itu hari Sabtu siang kan, macet parah. Saya udah berpikir waktu itu, apakah saya rubah untuk naik Gojek? Tapi kalau saya naik Gojek nanti masalah lagi di depan pintu istana. Ini mau jadi menteri ngaku-ngaku naik Gojek mau jadi menteri. Udah saya urungkan niat untuk naik Gojek. Saya udah nggak lama terus mungkin dari protokol pantau Pak Saleh posisi di mana. Saya bilang ini menjelang Bundaran HI tapi macet parah nggak bergerak nih. Oh ya udah nggak apa-apa, sesampainya Pak Saleh aja nggak apa-apa. Yang penting pakai plat nomor berapa, tolong info jadi biar nanti kami infokan di pagar depan untuk nanti mobil kalau bisa Pak Saleh jangan turun di itu, nanti langsung masuk ke dalam nanti diarahkan. Kalau nggak banyak media katanya di sini. Oke. Nah kita kalau bicara soal bagaimana proses terpilihnya Pak Saleh nanti kita akan bahas lebih lengkap. Iya, nanti ada proses di dalam itu yang ngobrol. Nanti kita akan bahas ya Pak ya, termasuk juga ini menjadi keinginan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Zaken Kabinet. Bagaimana komposisi di postur kabinet kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kabar Petang.